Apa yang bikin mereka bisa lebih maju dan kita kayaknya lebih tertinggal, Pak? Yang pertama budaya. Ya, budaya kerja keras, ya. Budaya kerja keras itu is a keyword nomor 1. Enggak ada orang sukses itu enggak kerja keras. Ya, kita ini ya dilimpahkan oleh Tuhan kekayaan alam yang luar biasa. Ya, gemah rimpah loh jinawi. Mungkin itu juga yang menyebabkan kita tongkat kayu kan ditusuk jari tanaman. Ya, enggak ada yang, ya. Jadi nah itu karena dilimpahkan mungkin kekayaan alam yang luar biasa, jadi tidak memacu kita untuk budaya kerja keras itu ada. Jadi untuk adik-adik semua nih, anak-anak muda ya yang hadir di sini, percayalah sama saya, Tuhan itu maha adil. Dia tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang lebih tidak bekerja keras dibandingkan dengan yang bekerja lebih keras lagi. Tapi pertanyaannya, cukup gak cuma kerja keras? Enggak cukup. Ya, jadi selain kerja keras juga harus kerja cerdas. Nah untuk cerdas gimana caranya? Harus jadi pinter. Pinter di mana? Pinter melihat peluang, ya, pinter menangkap peluang. Kalau enggak ada peluangnya, ya, pinter menciptakan peluang. Ya, jadi kan tidak seperti mudah, ya. Itu kan mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Ya. Jadi saya mesti kasih contoh, cerita aja. Jadi pertama kali saya melihat peluang itu adalah ketika saya masuk kuliah di Universitas Indonesia. Nah, jadi saya masuk Fakultas Kedokteran Gigi. Dulu setiap mahasiswa yang ada itu harus punya buku asisten praktikum. Nah, kampus saya di Salemba. Di depan Salemba itu jalan, itu semuanya warung fotokopi. Ya. Dulu buku asisten praktikum itu selalu ya orang itu bikinnya di tempat fotokopi itu. Karena mereka setiap tahun udah tahu lah cara buatnya. Nah, waktu itu satu buku dihargai Rp500. Ya. Rp500 sekarang beli bakso ya nggak dapat, tapi zaman itu Rp500 itu lumayan. Ya. Nah, saya punya teman, punya percetakan kecil yang hand press, cuma yang cetek gitu. Bukan mesin yang cuma perusahaan hand press. Saya datang ke dia, saya bilang, kalau bikin gini berapa? Tapi kan kalau mesin hand press gitu kan nggak bisa satu karena bikin klisenya, bikin itunya kan mahal. Jadi harus paling nggak 100. Kebetulan mahasiswa saya itu judulnya kurang lebih jumlahnya tuh 100. Nah dia bilang kalau bikin 150 per eksemplarnya. Waduh saya bilang luar biasa, ini 150, 500. Ya. Oh di tukang fotokopi depan kampus 500? Depan 500. Nah, teman saya 150. Nah, kan ini peluang. Nah, ya udah, saya tangkap peluang ini. Caranya saya balik ke kampus, saya bilang sama teman-teman saya, siapa yang mau beli dari saya 300 perak. Ya. Enggak ada orang gila di Republik ini yang ditawarin 300 beli yang 500, betul? Ya. Nah, semua pesen 300. Ya. Sehingga untungnya berapa? 150 kali 100. Berapa? 15.000. 15.000 rupiah pertama itu merubah hidup saya. Kenapa? Karena begitu kita bisa menangkap peluang untuk yang pertama dan menghasilkan, bangkitlah yang namanya confidence kita. Kepercayaan diri kita bangkit. Oh ternyata begini ya cara melihat peluang. Nah habis itu saya sudah bisa melihat semua peluang yang ada di kampus itu. Dan pada waktu itu zaman saya
orang yang jadi pengusaha di kampus nggak ada seperti sekarang. I'm one and the only. Ya. Jadi enak gak ada saingan. Lihat bawah tangga nih, tangga kan dulu kan nggak ada lift, nggak ada apa kan, semua pakai tangga. Ya. Bawah tangga itu kan kosong kan, taruh mesin fotokopi, gitu. Ya. Dulu nggak ada kepikir tuh Pak, teman-teman Bapak mahasiswa Ada tuh. sama sekali. Tapi kan saya nggak punya modal. Mesin fotokopi, saya lihat di peluang, wah ini mesin fotokopi ngapain orang nyebrang, bisa ketabrak kan? Iya. Gitu, mendingan sini kan gitu. Iya. Mesin fotokopi. Tapi saya nggak punya modal mesin fotokopi, cari investor. Oh. Ya, nah dulu belum ada venture capital. Ya, cari siapa nih yang punya investasi. Siapa Pak investor pertama Bapak itu siapa Pak? Ada, Heeh. gitu. Adalah, saya nggak boleh cerita. Jadi dia invest mesin fotokopi itu, ya. Nah, dia yang mengoperate, orangnya ini semua segala macam. Pokoknya kan mesin fotokopi itu kan ada counternya kan. Bisa ketahuan berapa gitu. Jadi setiap, itu satu kopi fotokopi itu Rp25. Nah tugas saya jadi tukang palak. Jadi setiap mau pulang lihat counter, catat berapa, ambil uangnya. 2,5 perak kali misalnya 1.000, ya 2.500. Nah 2.000 kali 5.000 gitu. 4.000, 10.000. Gitu. Jadi itu cara melihat peluang, ya. Jadi melihat peluang, wah banyak ternyata peluang itu, ya. Tapi kalau kita nggak memulai dan nggak pernah melihat dan mengimplementasi peluang itu, jangan bermimpi Anda bisa mendapatkan peluang itu. Jadi mentor saya adalah pengalaman saya. Tetapi networking menjadi faktor kunci. Ya, networking menjadi faktor kunci. Saya tidak akan pernah bisa mendapatkan peluang tadi Rp150 kalau saya tidak punya teman yang punya percetakan. Ya. Jadi saya punya teman percetakan itu karena networking saya. Jadi networking itu nomor 1 dalam opportunity business, ya. Jadi kalau Anda nggak punya networking susah gitu. Jadi carilah networking ini gitu dengan memperbanyak pergaulan, memperbanyak Anda teman, ya. Apalagi kalau temannya ini entrepreneur.